warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Mutiara. CJ. Di sini kami dari kelompok 1. akan menjelaskan tentang Tes objektif dan tes subjektif. stay tune dan perhatikan penjelasan kami ya. Bye bye. Yang pertama kita akan bahas terkait tes objektif. Di sini sudah ada untuk pengertian tes objektif. Lalu menurut Ari Kunto, dalam penggunaan tes objektif ini jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit juga dapat diberikan sebanyak 30-40 soal. Lalu menurut Hidayat dan kawan-kawan, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item atau STEM yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif atau option yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Itu juga ada untuk tes objektif sering digunakan atau sering juga disebut tes dikotomi atau dichotomously scored item. Saya menjelaskan lagi, melanjutkan dari rekan saya Siti Jariah mengenai jenis-jenis tes objektif. Jadi yang pertama adalah tes benar salah atau true false, yaitu soal-soal yang berupa pernyataan-pernyataan. Jadi contoh soalnya adalah benar atau salah novel Siti Nurbaya ditulis oleh Marah Rusli. Kemudian contoh kedua adalah benar atau salah Datu Maringgi adalah salah satu tokoh dalam novel Siti Nurbaya. Jadi kita akan memilih benar atau salah dalam suatu pertanyaan itu. Jawabannya adalah hanya dua, benar atau salah. Tidak ada jawaban lain selain itu. Kemudian jenis yang kedua adalah tes pilihan ganda. Jadi terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi contoh soalnya adalah penulis novel Siti Nurbaya adalah pilihannya ada A. Marah Rusli, B. Datu Maringgi, C. Simanjuntak, D. Siti Nurbaya. Jadi kita akan pilih jawaban yang paling benar di antara pilihan A sampai D ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah menjodohkan atau matching test. Tes ini dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan seperti gambar yang di samping saya ini. Oke, sekarang kita bahas kelemahan dan kelebihan tes objektif. Untuk kelebihan tes objektif itu sendiri ada mengandung segi positif, lebih representatif, dan objektif. Yang kedua ada pemeriksaan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain dan tidak memiliki unsur subjektif dalam proses pemeriksaan. Sedangkan kelemahannya, 1. Membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit karena lebih ke cenderung tes objektif ya. Soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan sukar mengukur proses mental. Lalu yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Dan yang keempat, kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tes lebih terbuka. Jadi sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari tes subjektif. Jadi pengertiannya adalah tes subjektif merupakan sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Jadi menurut Ari Kunto tahun 2009, ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraian, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Kemudian menurut Purwanto pada tahun 2013, tes esai merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Dan jenis-jenis tes subjektif itu uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal tertentu sebagai batas-batasnya. Contoh nih, pertama jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer. Nanti dijelaskan tuh jawabannya apa. Jadi itu termasuk dalam uraian terbatas. Kemudian sebutkan unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Jadi disebutkan aja unsur-unsur dari novel itu apa. Kemudian jenis yang kedua adalah uraian bebas. Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. Contohnya nih, salah satu contohnya bagaimana peranan sastra dalam kehidupan. Nanti para siswa atau peserta didik itu bebas saja menalarkan apa yang ada di pikirannya. Jadi namanya adalah uraian bebas.
Kemudian tes subjektif menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 1994, tes uraian dibagi dalam dua bentuk. Kemudian menurut Arifin pada tahun 2009, kedua bentuk ini merupakan bagian dari bentuk uraian terbatas karena pengelompokan tersebut hanya didasarkan pada pendekatan cara pemberian scores. Bentuk tes uraian non-objektif yaitu tes uraian yang menurut siswa memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, dan pandangan sendiri. Bentuk tes uraian objektif atau esai tertutup terbatas yaitu tes uraian yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Oke, jadi itu penjelasan kita berdua dari kelompok 1 mengenai apa itu tes objektif dan juga subjektif. Oke, jadi aku pengen nanya deh, menurut kamu tes apa sih yang paling tepat untuk peserta didik untuk bahan evaluasi? Antara objektif dan subjektif nih ya. Kalau menurutku sebenarnya dua-duanya tepat ya. Kita juga banyak kan mengetahui kalau ada tes objektif, nanti di belakangnya ada tes subjektif gitu kan. Untuk PG nanti di belakangnya ada esai, dan PG itu sendiri kadang juga di dalam PG itu ada tes untuk mencocokkan gitu kan, ada tes untuk menyambungkan, ada tes isian gitu. Nah setelah itu di bawahnya pasti diiringi sama tes esai. Jadi mungkin tes objektif dan subjektif ini adalah satu kesatuan ya, bentuk evaluasi kepada peserta. Mungkin lebih bergandengan ya antara objektif dan subjektif itu. Kayak kita ulangan ya, biasanya yang pertama itu pilihan ganda, kemudian isian titik-titik, kemudian ada esai. Nah di esai itu ada pertanyaan uraian terbatas, juga ada yang uraian bebas gitu ya. Oke. Ya, bagaimana pendapat Anda? Kan termasuk subjektif. Iya itu. Oke, gitu aja penjelasan kami mengenai dua tes dalam evaluasi ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.